Oke, halo teman-teman, selamat datang di Kakek Ane TV. Masih dengan saya Widadi Setiawan di Mampir Podcast. Kali ini saya kedatangan seorang tamu spesial. Ya, beliau juga punya channel, yaitu channel tentang hal misteri dan supranatural. Langsung saja kita sambut Gus Ahmad Baihaqi. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum pernah dengar atau mungkin juga malah sudah mengikuti channel beliau, yaitu channelnya adalah 11 channel, ya, yaitu channel tentang mediasi, pengobatan, ruqyah dan pembersihan eksplorasi. Oke, untuk channel ini itu channel tentang apa sih Gus sebenarnya? Aslinya juga channel ini dibuat untuk misteri sih ya. Jadi tentang kita mengingat-ingat kekasih-kekasih Allah, juga termasuk sewelasan. Sewelasan itu diambil dari sewelasannya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Jadi ketika tanggal 11 tanggal Jawa kita melakukan manakiban. Manakiban sewelasan channel. Sewelasan ya. Mengapa saya ambil dari kata sewelasan itu? Saya di waktu tilakatan itu saya sempat mengagumi apa yang saya dapat, dan itu pun jadi di waktu saya membuat judul sewelasan itu seakan-akan itu langsung kelihatan. Jadi itu saya disuruh Pak Yai di makam Syekh Maulana Maghribi, tepatnya di daerah Batang Pekalongan sana. Di waktu itu saya puasa mutih 40 hari ya. Dan itu hari ke-29 saya itu mimpi kedatangan pertama Syekh Abdul Qadir Jailani, kedua kedatangan Habib Lutfi. Ketika saya bangun, saya melihat mana itu langsung hafal. Padahal sebelumnya saya nggak pernah menghafalnya. Nah itu loh yang seakan-akan menjadikan saya itu keanugerahan. Jadi saya sampai bingung itu gimana. Itu salah satunya yang menjadi inspirasi saya. Nama sewelasan. Sewelasan itu. Gitu ya. Jadi beda ya. Di sini kita tahu bedanya channel ini dan channel sewelasan gitu ya. Sewelasan aja Gus Ahmad Baihaqi sampai tirakatan dulu judul Kakek Ane TV terus ceritanya piye kocok-kocok. Jeneng wis jomplang banget. Tapi juga enggak masalah. Seakan-akan itu mungkin dengan zaman yang makin maju. Mungkin judul yang lebih seakan-akan nyeleneh itu malah jadi bagus, seakan-akan seperti itu. Ya, amin. Semoga walaupun namanya nyeleneh tapi maksudnya bagus. Enggak masalah. Memang dari mengapa saya itu kehidupannya memilih terjun di dunia hal gaib atau hal mistis. Itu ada salah satu cerita. Oke, bos. Dulu itu di waktu saya kecil. Saya itu sering melihat orang tua saya, terutama ibu saya itu muntah darah. Itu seakan kalau nggak salah itu saya waktu TK. Hampir tiap hari. Jadi ini mungkin untuk hari Selasa, Rabu itu sehat. Hari Kamis itu ada orang datang. Loh, kamu kok sehat? Ya udah nanti malam aja gitu. Nanti malam Jumat langsung muntah darah lagi. Dan kebetulan itu aku juga kenal orangnya juga. Memang dia juga orang tua juga. Tamunya juga banyak. Nggak tahu itu masalah apa. Itu curhatan hati saya ya. Terus di waktu itu saya menginjak SD, saya mengikuti pengajian ngelaju di Pondok Gus Koyum. Ya di situ di Pondok Gus Koyum ada di waktu itu Gus Koyum pernah mengatakan, nek kue pengen golek ngilmu semacam apa wae kuwi kudu mlayu ngetan. Nek awakmu pengen golek ngilmu ngapalno Quran, kudu mlayu ngulon. Nah, di waktu itu tahun 2003. Saya itu selesai aliyah madrasah, saya langsung minta mondok sama bapak saya. Saya mondok di Demak.
dan itu menghafal Quran. Saya menghafal Quran di Demak, di BUK, dan di situ alhamdulillah 1,5 tahun sudah selesai. 1,5 tahun selesai. Dan mungkin itu ya yang saya himbaukan bagi teman-teman semuanya, termasuk anak-anak didik saya juga. Menuntut ilmu itu intinya bukan dari aku harus pinter, bukan. Jadi intinya keberkahan ilmu yang paling pokok. Jadi dimanapun saya mondok itu, kalau saya nggak mengikuti dalam, nggak ikut dalam, nggak ngabdi di dalam, saya nggak pondok, saya pulang. Jadi dimanapun saya mondok, saya ikut dalam. Jadi di pondok pas waktu menghafalkan itu saya juga di dalam. Jadi seakan-akan bagi anak pondok, asli pondok ya, pengajian 1 hari 1 malam itu 5 kali, sedangkan saya 1 kali. Ya karena aktivitas di dalam kan. Jadi kita membantu banyak. Itulah yang menjadikan ilmu kita barokah. Itu letaknya di situ. Itu ya. Tapi terus ceritanya gimana Gus? Terus kepikiran bikin channel ini dulu awalnya, dan lumayan ya. Ini belum selesai ini. Sudah ceritanya nih. Ini kan perjalanan pondok belum selesai. Saya habis di menghafal Quran, terus tabarukan, habis tabarukan saya mengikuti qiraat Sapah. Qiraat Sapah itu kan berarti satu ayat bisa dibaca 17 macam. Masalahnya ada 7 imam. 7 imam mempunyai murid 2, rawi 2, bacaannya beda-beda. Seandainya kan ada orang yang membaca an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladhdallin, itu juga nggak bisa disalahkan. Itu benar. Cuma imamnya beda. Habis di Demak saya langsung lari ke Banten. Tepatnya di Pondok Padarinjang, di daerah Padarinjang, Pondok Al-Ikhlas. Di sana saya sudah selesai di sana, saya pulang. Saya langsung ke Madiun. Habis ke Madiun, saya ke Purwodadi, ke Kudus. Habis itu saya dipanggil sama Kiai Banten. Kamu harus praktek pengobatan. Saya mulai pengobatan ini ya, di Banten ini. Saya tanya, saya praktek di mana gitu. Saya ditugaskan di daerah Bondowoso, Madura sama Situbondo. Wis bar kulon. Iya, itu ilmu pengobatan. Dan aneh pun ya, ini sungguh aneh. Selama saya mengobati mulai tahun 2010 sampai sekarang, saya bisa mengobati orang buta yang puluhan tahun nggak bisa melihat, bahkan orang bisu atau orang lumpuh yang bertahun-tahun nggak bisa melihat. Itu mudah mengobati di waktu di sana, di daerah Bondowoso itu. Itu pertanyaan saya, di sana itu ada apa? Atau mistisnya lebih kental atau gimana ya? Itu di sana bisa. Ada orang yang matanya keluar ini sampai 6 tahun. Itu saya cuma gini kan. Itu langsung biasa, netral biasa. Langsung biasa. Cuma kalau di Bonang, di rumah saya sendiri sulit. Sampai saya belum ketemu. Ya ada sih, cuma membutuhkan proses yang lama sih. Ada yang nggak bisa melihat, bisa melihat. Ada yang nggak bisa jalan. Udah 13 tahun nggak bisa jalan, sudah bisa jalan. Tapi kan membutuhkan waktu yang lama. Nggak semudah ya waktu di sana itu. Itu di sana ada apa itu? Ya itu sedikitlah untuk curhatan hati saya. Kenapa sampai detik ini pun itu loh, saya belum bisa menghilangkan rasa mangkel itu apa kayak mangkel. Jadi melihat orang tua yang muntah darah seakan-akan dibuat permainan sama tetangga. Itu yang paling unik. Jadi memang itu musibah buat orang tua saya, tapi ada berkahnya, manfaat hikmahnya ke saya. Ya enggak tahu ilmu dan perjalanan sampai sekarang ini. Ya itu uniknya di situ. Itu awal mula dapat sampai ilmu sampai seperti sekarang. Iya. Oke. Terus ini ke channel ini kan itu semenjak kapan sih bikin channel itu? Channel YouTube ini itu asli. Ya, maksudnya termasuk keren ya, biasanya kan Ali Supranatura bikin channel gitu. Aslinya kan saya unik ya. Uniknya gini. Tahun 2011 saya buat YouTube, kebetulan itu anak-anak itu yang puasa-puasa ke saya itu orang tua-tua. Puasa buat pelarisan, puasa buat apa gitu, buat new atau dan sebagainya. Itu
buat YouTube itu nggak berhasil, dua dapat video. Masalahnya apa? Kalau sudah buat konten ya, terus ngopi jagung sampai subuh. Terus nanti istrinya di rumah ngomel-ngomel. Langsung saya gini, udah daripada nanti hubungan kamu sama saya agak retak, mendingan YouTube ini dibubarin. Saya buat lagi 2016. Tapi sebelumnya namanya udah Sewelasan? Belum. Oh, belum. Saya kasih nama saya pribadi. Oke, yang Ahmad Bayat gitu. Terus cuma kemarin ini kan pas kebetulan anak-anak didik itu masih muda semua, masih jomblo semua. Oh, waktu logare luwih akeh. Banyak. Terus akan-akan mungkin ada yang ngomong, "Mbah, buat YouTube, Mbah, buat YouTube." Oke. Ya udah, kasih nama apa, saya ngomong gitu. Ada yang ngomong gini, udah. Kalau ini saran saya ya, kita hidup itu harus punya pegangan. Ya, kita harus punya pegangan, kita harus punya panutan. Kalau kita punya pegangan berarti Al-Quran kan ya. Kalau panutan atau gandengan berarti kan wujud manusia. Nah, terus gimana? Nah, di waktu itu kan memang saya kan ngefannya dulunya itu kan Syekh Abil Hasan Asyadili. Itu Thariqah Syadzaliyah. Nah, cuma untuk masyarakat umumnya biasanya itu panutannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi manakib-manakib yang biasa dibaca oleh merakyat kampung-kampung dimanapun itu biasanya kan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang Syekh Abdul Qadir Jailani itu satu-satunya wali yang dapat titel kekasih Allah atau dia diangkat sultan. Jadi sultan, jadi rajanya semua kan seakan-akan seperti itu. Jadi memang saya melontarkan kita kasih nama Sewelasan gimana? Masalahnya tiap kampung itu biasanya mengadakan Sewelasan, ya enggak? Manakiban tiap tanggal 11 Jawa kan? Di kampung mana biasanya itu mengadakan Sewelasan. Ketika saya melontarkan kata-kata itu teman-teman pada setuju. Ya udah, Sewelasan channel aja ya udah gitu. Sewelasan sangat filosofis, artinya sangat luar biasa berarti Sewelasan channel. Itu ada yang unik lagi, coba gambarnya itu dilihat. Itu kan memang tanpa kita sengaja salah satu teman itu membuat logo itu pedang ya. Itu pedang. Itu unik. Nah, cuma dengan berjalannya waktu ketika kita bernegosiasi sama Goib gitu, kita kok nggak mampu. Seakan-akan saya ingin membunuh. Itu nuntutannya. Makanya logonya seperti ini. Sewelasan itu logo. Jadi kalau memang pernah saya sempat seperti ini di konten-konten mana di jalan-jalan raya itu saya ada penyembelihan gaib ya, penyembelihan gaib, dan seakan-akan teman-teman itu pada ngomong, loh, bah, gaib itu bisa mati. Yang pertama itu, kedua, gaib itu disembelih bisa, kan seperti itu. Banyak pertanyaan seperti itu. Terus akhirnya saya jawab, yang nggak bisa mati itu satu, iblis. Itu sempet loh mas, saya sempet rame sama channel lain loh soal pembahasan ini yang bisa mati, bahkan nyampe di sel di ESL ya. Di sel di ESL itu ngomongnya channel Sewelasan itu bohong. Iya, sampai di ESL itu Sewelasan itu bohong, masa seru. gaib jin itu bisa dibunuh. Sedangkan dia itu ada dalil. Salah satu dalil itu beberapa ayat, 10 ayat kalau nggak salah itu saya baca. Terus saya ngomong, saya sedikit sombong itu. Aku iki hafal Quran kok didalili iki. Dalil iki khususnya kanggo iblis, gak kanggo jin. Kan gitu. Langsung saya konfirmasi. Kalau kamu memang belajar belum waktunya selesai, jangan buat channel saya gitu. Jangan mengkritik channel lain. Ketemuan sama enggak, saya hubungin langsung. Dihubungin langsung lewat Facebook tadi ya? Saya hubungin langsung. Ternyata gang beberapa hari langsung dihapus. Itu kan dalil buat iblis yang nggak bisa mati. Kenapa dibuat dalil buat jin atau gaib lainnya, kan nggak bisa. Jadi di situ memang ada asma yang khusus untuk penyembelihan gaib, dan itu pun ada asma yang bisa memutuskan dan nggak bisa nyambung lagi. Ada salah satu bukti mas. Di waktu itu saya dapat pasien, dan pasien itu unik. Pasien itu ternyata kemasukan kepalanya jin. Kepalanya tok.
bisa gitu? Di waktu itu saya ruqyah. Kamu kok bisa masuk ini, kenapa? Kamu yang memotong aku. Oke. Seperti itu, coba unik enggak? Unik. Padahal itu pasien itu darah keragan dan keragan itu masih pedalaman. Padahal saya juga enggak mengira, kok. Terus saya tanya, tubuh kamu di mana? Tubuh aku nempel ke orang lain. Oke. Kan itu juga unik. Coba kita bayangkan itu. Masa kepala jin bisa masuk ke orang lain? Itu kebetulan kok saya ruqyah itu kebetulan yang masuk cuma kepalanya dulu. Itu suatu pembelajaran kita semuanya. Jadi kita banyak jalan-jalan, kita juga banyak pengalaman. Oke. Berarti bisa ya kayak gitu ya, nggak masuk semuanya gitu. Tapi secara kekuatan gitu, masuk sebagian tubuh itu apa semuanya gitu, ada perbedaannya kayak Gus kayak gitu Gus? Ya untuk skalanya pasti ada sih Mas. Di waktu pasien itu kemasukan ya, ada sih. Memang pasien itu kerasukan jin biasa atau kerasukan jin santet itu beda. Kalau jin santet itu kan berarti kamu harus mati nyampe ke tubuh situ, nggak bisa keluar kan tuh. Jadi ada paksaan, ada janji di waktu ritualan santet itu. Ada perjanjian kan. Meskipun kita bunuh, dia keluar, kita pulang masuk lagi. Itu juga bisa. Cuma kalau dia cuma kemasukan dari jalan atau kamar, itu mudah untuk dikeluarkan mudah. Jin santet yang paling sulit. Masalahnya ada akatan perjanjian sih. Oke. Nah ini menarik ya tentang santet gitu ya. Kan mungkin kadang orang yang kabarnya kan kalau tidak suka gitu bisa mengirim sesuatu ke orang. Apakah jin itu bisa mengakibatkan dampak fisik ke orang gitu? Bisa. Seandainya kan ya. Ini salah satu jenengan ya, kamu ya. Kamu ini sekarang seakan-akan itu baru masuk ke rumah kosong langsung ada hawa yang menempel. Hawa menempel itu nggak kamu buang, masih nempel nyampe 1 minggu, 2 minggu, nyampe 1 bulan, 2 bulan. Otomatis hawa yang menempel itu memanggil hawa gaib yang lain. Gitu. Jadinya jenengan mudah kemasukan. Itu yang repotnya di situ. Tapi ada nggak Mas orang yang mudah kerasukan, ada orang yang emang dari asli ini nggak gampang kerasukan? Orang yang mudah kerasukan biasanya satu, dia mungkin ada bawaan dari sesepuh, orang tuanya atau simbahnya atau buyutnya dulu jadi orang tua atau suka melakukan lakon-lakon yang ngelakoni hal-hal yang mistis. Dan mungkin biasanya itu nurunnya ke cucu atau ke anak itu juga bisa. Bisa. Tergantung kitanya sih. Kalau kita mungkin menanam kebaikan, nanti anak kita juga mendapat kebaikan. Kalau orang tua kita ahli nyantet, nanti anak atau cucu kita juga nantinya sering kena santet atau sering kemasukan. Iya. Jadi ya janganlah bermain api kan repot. Jangan mengira kalau melakukannya kita nanti dampaknya enggak ke anak cucu gitu. Iya. Tapi memang ada banyak kok Mas. Banyak kok. Banyak saya itu juga banyak orang yang ngomong seperti itu. Kita hidup di dunia itu cuma 1 kali. Ngapain kita hidup nggak kaya? Ada. Nanti kita meninggal ya udah meninggal. Ada terus jalan pintasnya dia mengambil pesugihan. Ada. Banyak seperti itu. Jadi nggak mikir jauh, nanti jauhnya nggak gimana. Ke anak cucu nanti bagaimana gitu. Oke. Tapi kalau kembali ke santet ini tadi ya. Terus aja kalau orang yang nggak gampang kerasukan itu, nek orangnya nggak, kadang ada yang bilang kalau orangnya nggak mikir gitu, itu membuat dia juga sulit kena hal gaib gitu. Orang maksudnya berarti orang bingung ya? Bukan ngelamun, cuek. Maksudnya cuek gitu. Alah bos, nggak ngurusin orang-orang. Orang cuek itu saya juga bisa ngasih bagus sih cuek. Tapi bagi saya juga kurang bagus. Kenapa? Takutnya nanti dia terlalu cuek. Jadi seakan-akan kalau orang terlalu cuek malah nggak percaya dengan hal gaib. Itu akibatnya nantinya beberapa tahun kemudian dia juga kena santet. Banyak loh hal-hal seperti itu. Ada itu pasien itu divonis asma nyampe
7 tahun. Jadi dia nggak bisa nafas gitu. Setelah di ruqyah juga nafasnya normal. Ternyata dia juga kemasukan. Padahal dia nggak percaya adanya santet. Jadi dia diobatkan ke dokter sampai puluhan juta, ratusan juta, nggak ada hasilnya. Nah itulah, kecuekan itu juga memakan dirinya sendiri. Kita cuek juga perlu, tapi juga waspada. Masalahnya santet itu kan barang nggak kelihatan, tapi ada, ya kan? Itu namanya gaib. Ya alimul ghaibi wasyahadah. Gaib itu nggak kelihatan, tapi ada. Dari zaman Nabi Muhammad udah ada santet, masa zaman sekarang nggak ada gitu. Terus nih, kan nanti santet ya. Terus ini soal fenomena sing sekarang rame di masyarakat ini Gus, dan rame di media sosial juga tentang keranda terbang, kemudian itu rodok-rodok itu. Nah, menurut Gus Bayaki itu apa ya Gus? Kalau keranda terbang, kalau saya kira kok itu bohongan. Bohong malah ada betul jadi Gus. Bohongan itu. Tapi memang ada. Tapi untuk saat ini yang saya kira itu bohongan. Untuk saat ini. Tapi memang ada. Kok memang ada. Ada salah satu desa. Tepatnya di daerah mana Mas? Kita buat konten di gunung. Di daerah gunung mana itu? Masih Rembang Gus? Masih Rembang. Itu setiap ada orang mau meninggal, keranda itu terbang. Kita di gunung. Kilengan. Enggak Kilengan. Kilengan sana. Enggak. Di waktu muncak di batu-batuan gunung. Nah, itu ada di daerah sana. Gunung ada kok YouTube-nya, ada. Nanti dicek gitu. Itu ada. Itu di daerah sekitar situ. Apabila di desa itu mau ada kematian, itu malamnya biasanya kerandanya terbang sendiri. Tanda kalau ada yang mau meninggal. Itu tanda kalau ada mau meninggal. Tapi kalau untuk saat ini keranda terbang ini seakan-akan kalau saya itu buat-buat itu. Buat-buat itu. Bukan beneran. Jadi yang saya amati sih seperti itu. Mungkin konten ya Gus. Konten itu buat konten. Itu saya juga ada konten. Itu di channel saya pribadi. Itu saya buat konten. Saya bertapa di dalam keranda itu. Oh ya, teman-teman selain Sewelasan, Gus Ahmad Bayaki juga punya konten sendiri, bukan konten, channel sendiri, itu di YouTube Ahmad Bayaki. Itu YouTube khusus pengobatan di rumah pasien-pasien perjalanan. Oh gitu. Jadi memang nggak semua hal-hal yang aneh itu harus gaib gitu, berarti nggak seperti itu. Cuman orang-orang kadang kan mikir aneh ini berarti gaib gitu. Ditambah lagi konten-konten kreator yang memanfaatkan situasi. Kadang memang ini. Kadang memang ini. Demi konten kita membohongin orang lain. Nah, ini yang paling bahaya demi konten. Iya, berarti jinnya difitnah itu ceritanya. Demi konten. Itu repot. Suatu contoh ya. Itu saya di video di channel Kang Ahmad Bayaki itu ada salah satu video untuk menguak tentang santet yang masuk ke dalam tubuh dengan perwujudan paku atau jarum atau beling itu saya ada di channel Kang Ahmad Bayaki itu memang itu adalah semua itu trik. Dulu saya pas waktu di Padepokan, saya kan pernah memasuki salah satu padepokan kejawen. Saya pengen tahu gimana sih orang kok bisa ngeraga sukma. Nah itu saya masuk ke situ. Nah di situlah saya dapat dikasih buku khusus buat sulap. Dan untuk saat itu pun malah dikasih buku sulap. Buku sulap. Tapi saat itu pun buku itu nggak bisa saya pulang. Nggak bisa saya bawa pulang. Buku itu diambil lagi. Kalau kamu bawa buku ini, kehidupan kamu nanti banyak membohongi orang lain. Memang betul. Jadi ya ini biasanya media-media di channel-channel pengobatan ini yang kodang-kodang nggak tahu channel apa itu. Di waktu pengobatan dia kena santet,
kita kasih degan di depannya, terus kita bacakan doa-doa, santetnya dipindah ke degan, akhirnya degan itu dibelah jadi darah semua air kelapanya. Itu kan kalau bagi saya kan suatu sulap gitu. Yang penting pengobatan itu seperti ini. Kamu sakit apa? Sakit pusing. Setelah diobati pusingnya hilang nggak? Kalau memang nggak hilang berarti paku yang keluar itu berarti nggak paku santet, berarti paku sulapan. Iya, ya itu. Jadi apabila ada pasien ke rumah saya itu saya tanggapi. Saya habis ke sini. Ada yang barusan datang dari Ujang Bustami berobat ke rumah saya. Ada yang nginep beberapa hari di Ningsih Tinampi ke rumah saya. Ada banyak sih. Cuma saya kasih penjelasan lah, biar dia nanti bisa memilih. Pengobatan itu kan yang penting kesembuhan, bukan keluarnya itu apa. Ada keluarnya singgat atau beling dan sebagainya, itu kalau bagi saya itu bohongan itu. Yang penting pasien sekarang gimana? Sehat, ya udah sehat. Ada kok katanya ada pakunya, Gus. Kata siapa? Kata mbahnya sana ada pakunya 2. Ya udah saya keluarkan pakunya 2. Saya gitu. Saya juga pakai ilmu sulap langsung saya keluarkan. Jadi saya siapkan telur 1. Telur 1 ini saya oles-oleskan, saya pecah, ada pakunya 2. Udah selesai. Udah selesai gitu. Cuma kalau bagi saya itu enggak kebiasaan sih pakai ilmu sulap seperti itu. Cuma mungkin kalau bagi teman-teman pengen tanya tentang gimana perjalanan pengobatan, kok ini hasilnya ini, keluarnya ini, saya kasih contoh. Atau mungkin sulap uang ya. Uang disulap jadi tadi tambahkan. Iya, 1 juta jadi 100 juta. Itu mudah. Oke. Jadi gitu ya. Terus nih fenomena lagi nih Gus. Mumpung ada ahlinya ya, kita mumpung ada Coach Ahmad Bayaki, kita ngobrolin hal sing lagi rame sekarang itu. Kemarin itu di desa saya itu ada hantu ketok-ketok pintu, Gus. Itu apa, Gus? Kabarnya kan itu kan membawa, kalau cerita-ceritanya kan membawa penyakit. Nanti kalau dibuka nanti kena sakit. Ya mungkin ya, saya pribadi ini. Aslinya kalau nggak ada nyatanya saya juga nggak mau memvonis. Memang itu saya juga sudah buat konten ketuk-ketuk pintu sih. Tapi kalau bagi saya pribadi memang itu ada salah satu faktor ketidakadilan di waktu pemakaman orang meninggal. Mungkin dengan adanya penyakit ini ya, yang dimakamkan itu nggak sewajarnya syariat Islam, akhirnya dia gentayangan. Nah, seperti itu loh, saya tahu. Ya mungkin dari ketuk-ketuk pintu itu salah satu arwah di waktu pemakaman yang mungkin tidak wajar, di waktu pemakaman tidak memakai syariat Islam. Itu bagi saya seperti itu. Cuma memang kalau kita ngomong itu nggak ada buktinya, itu juga repot ya. Repot juga sih, Bos. Cuma emang pribadi. Ya ini emang ada buktinya, Mas. Ada buktinya. Nanti kalau nggak percaya, masih di daerah Rembang, di daerah Lelangi, Mas ya. Itu saya waktu itu saya di ruqyah di situ. Memang dia itu sakitnya juga panas, juga sesak nafas juga. Di waktu itu saya disuruh ruqyah, saya ngomong seperti ini. Kalau ini di ruqyah saya kira nggak kuat saya gitu. Masalahnya badannya lemes. Di waktu itu saya ruqyah, nggak tahu itu ada bisikan apa. Nanti orang ini meninggalnya jam 4:04 gitu. Nggak tahu itu yang ngomong siapa, nggak tahu. Saya terus ngomong, terus ketika saya ngomong seperti itu, yang nungguin itu pada nangis semua, kan ada orang banyak itu ngomong, wah itu nangis. Ini gini aja, daripada jenengan nangis nggak ada gunanya, mendingan jenengan ambil wudhu, di ngajiin surat Yasin, Tabarok dan Al-Kahfi. Saya ngomong seperti itu. Nah akhirnya terus ibu-ibu itu pada wudhu. Terus saya pamitan. Setelah saya di rumah jam 4:04 saya ditelepon, orangnya sudah meninggal. Pas jam 4:04 pas. Nah di situ. Nah, dan ternyata di waktu sudah meninggal itu dia di-COVID-kan. Padahal dia
sudah nggak memanggil dokter, nggak ke puskesmas, nggak ke rumah sakit, takut di COVID kan. Dan ternyata di saat itu, di waktu kematiannya itu, salah satu tetangganya ada yang laporan kalau ini ada orang COVID meninggal. Akhirnya dari pihak rumah sakit datang sama kepolisian. Nah itu. Dan dia di pemakaman juga memakai cara prokes kan. Memakai prokes. Nah di situ, setelah itu keadaan itu, tetangga itu ada ketuk-ketuk pintu. Jadi malam-malam ini ada ketuk-ketuk pintu, tuk gitu. Setelah dibuka nggak ada orangnya, tapi ada orang itu di sana, agak jauh kelihatan. Duh, kok ibu iku? Tetangganya lagi ada ketuk-ketuk pintu. Setelah dibuka nggak ada orang, tapi agak jauh ada orang itu. Orang itu udah meninggal. Kelihatan. Nah, terus ramai ada beberapa tetangganya itu ke rumah saya, seakan-akan tanya tentang keadaan seperti itu. Memang saya ngomong seperti keadaan itu di waktu itu saya ngomong dia memang mungkin nggak sempurna. Dan tetangga itu yang ke rumah saya ngomong, memang saya diimpiin, saya disuruh menyempurnakan. Nah, terus saya ngomong, kamu kan tetangganya, berarti nggak ada urusan untuk penyempurnaan, berarti harus dari pihak keluarga untuk ke rumah saya. Terus beberapa hari kemudian pihak keluarga ke rumah saya untuk meminta penyempurnaan arwahnya. Alhamdulillah sampai saat sekarang nggak ada ketuk-ketuk pintu lagi. Berarti intinya saya ambil kesimpulan, ketuk-ketuk pintu itu adalah salah satu arwah yang mungkin di waktu pemakaman nggak memakai syariat Islam. Itu mungkin itu. Itu kan salah satu pembuktian kan. Itu salah satu pembuktian itu. Terus lagi nek ketuk-ketuk pintu kan mungkin tadi karena ada orang meninggal yang tidak sesuai pemakamannya tidak sesuai kan. Tapi kalau ketuk-ketuk pintu itu membawa penyakit itu, menurut ada yang berpendapat isunya seperti itu, menurut Gus Bayaki gimana Gus? Ya enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Ya memang ada. Jadi ketuk-ketuk pintu adalah satu itu namanya wabak ya, wabak atau taun yang mungkin datang di daerah sekitar. Tapi itu juga ada ketuk-ketuk pintu salah satu iblis atau jin yang mungkin di waktu itu dia di kampung itu dia membawa penyakit itu ada. Tapi kan ketuk-ketuk pintu ini untuk saat ini kan menyeluruh Mas. Bahkan di Malaysia pun kan, di Indonesia kan hampir menyeluruh. Saya kemarin di daerah mana Mas? Terjan ya. Terjan juga ada ketuk-ketuk pintu dan sebagainya. Banyak sih panggilan-panggilan seperti itu. Ya cuma itu memang mayoritas. Tapi memang juga orang yang kena COVID juga menyeluruh semua. Jadi ya mungkin itu juga faktor dari arwah yang mungkin kurang penyempurnaan sih. Ya. Tapi enggak semua terus dipukul rata bahwa ketuk-ketuk pintu, kalau pintu ini dibuka itu yang buka pintu bisa terkena penyakit itu enggak bisa ya bisa tidak. Ini juga aslinya juga aneh Mas. Kita mengelupas ya tentang hal gaib itu nyampe kemana-mana. Santet juga bisa loh Mas. Bisa ini ya indikasi. Ini saya mau nyantet jenengan ya. Ketika itu malam-malam ada ketuk-ketuk pintu ya. Jenengan buka nggak ada orangnya, jenengan langsung sakit loh. Langsung jenengan masuk, cek ini langsung jenengan dadanya kena, jenengan langsung masuk, langsung kesakitan. Besoknya langsung tambah parah. Itu semacam santet kan. Jadi ketuk-ketuk pintu itu memang beberapa versi sih. Tapi yang jelas memang dari hal gaib juga ada, dari orang nyata juga ada loh. Ada salah satu anak muda kemarin di daerah Kragan Pandangan itu ada ketuk-ketuk pintu, ternyata bukan gaib tapi wujud anak muda. Itu kan repot, berarti kan iseng kan. Nah iya. Yang jelas pokoknya kita jangan ambil kesimpulan semuanya bahwasanya itu santet atau gaib atau gimana, yang penting kita tanggapin. Seandainya kan ada ketuk-ketuk pintu itu ada suaranya, Mas, Assalamualaikum, berarti dibuka. Seandainya kan nggak ada Mas atau Assalamualaikum atau Bu, nggak ada ucapan, jangan dibuka. Itu aja seperti itu. Siapa tahu itu wabak atau taun atau penyakit yang mungkin membawa ke kita. Itu bahaya itu. Bahaya Gus. Aku kemarin pulang tuh Gus, kedok-kedok pintu gak dibukain lawang Gus.
Moro tuaku wedi. Tapi kira hantu aku. Nah, di waktu itu jenengan ngucap enggak? Assalamualaikum Bu gitu. Tapi pas ra krungu. Aku kan kedok-kedokku alon-alon. Ngene lho. Wedi ku anakku tangi kan. Lah moro tuaku ya wedi nek nengok ae gitu. Ini yang repot. Assalamualaikum anu. Mae ya. Lah kok meneng ae. Memang mungkin ada ya itu kadang disalahgunakan. Kacau, repot. Isu tak takoni kenapa kok gak mau buka Mak? Lah tak kira hantu kok ngono. Tak kira wingi anu ning tangga desa rame ketok-ketok pintu. Ini menyeluruh Mas. Kacau. Tapi untuk ketuk-ketuk pintu saat ini saya kira itu efek dari Covid juga sih. Oh. Tapi memang juga ada hikmahnya. Nggak tahu hikmahnya nanti apa setelah Covid ini hilang. Nggak tahu, kita belum tahu semua hikmahnya apa. Tapi tiap Allah memberi bencana atau penyakit di kita, itu nanti juga ada hikmahnya untuk kita semua. Ada hikmahnya. Gitu. Ketok pintu ya. Jadi berarti nggak perlu terlalu takut. Nggak usah ditakutin. Tapi juga tetap harus waspada. Hati-hati, waspada. Yang penting jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia. Kalau kita bahagia, penyakit nggak mau mendekat. Saya yakin. Iya. Kalau coba jenengan ya, jenengan Iya. bahagia ya. Punya uang lumayan. Nah, itu masalah Gus. Sehat. Ojo syaratnya ojo sing angel punya uang itu repot itu. Sama istri rukun, sama anak rukun, orang tua rukun, nyantai, shopping, Nggih. jalan-jalan ke pantai kemana, bahagia kan? Bahagia. Insya Allah biidznillah bahagia itu nggak ada penyakit masuk ke tubuh. Nggih. Tapi kalau jenengan pusing gini terus, gini terus. Iya. Cepet kena penyakit mah. Penyakit benar-benar Gus. Itu. Yang penting selalu bahagia. Bahagia. Itu. Oke. Itu terus nih Gus. Ini kan kejadian juga di Rembang beberapa waktu lalu yang rame. Jarene ono BH-BH dicantol ning ngarep omah itu. Gimana itu Gus? Ono ya saiki ya. Keranda terbang, ketok-ketok lah saiki malah BH dicantol ning pager-pager ngarep omah. Aslinya juga tidak bisa disalahkan di semua itu. Masalahnya ada hikmahnya masing-masing. Nggih. Kita nggak tahu loh hikmah di balik itu, hikmahnya sangat besar buat kita semuanya. Iya enggak? Iya, betul. Jadi seakan-akan itu mungkin petunjuk Allah atau siapa nggak tahu. Datang tanpa kita sengaja, tanpa kita seakan-akan tidak menghiraukan. Itu malah menjadikan efek bagus. Itu kan yang BH itu kan BH yang lagi viral di Rembang itu kan BH di daerah Sumber Mukti atau di mana Mas ya? Itu kalau bagi saya pribadi itu bukan hal gaib sih. Nanti kalau anak diambil kegaiban, anak diambil kegaibannya repot. Iya. Itu ada mungkin salah satu anak yang jahil. Itu nggak ada faktor di mistisnya, nggak ada. Tapi juga ada hikmahnya, pengalian Mas. Jadi di daerah sekitar situ saya yakin dengan adanya BH di mana-mana, kejadian di mana-mana, bahkan di atas pohon loh Mas, ada BH. Di atas pohon, atas tiang listrik itu ada BH semua itu. Nggak tahu itu rahasia apa. Maksudnya gini loh saya bilang, dia berani berkorban mengeluarkan uang untuk beli BH. Itu yang repotnya. Lah mendingan dikasihkan istrinya ya daripada ditebarkan di mana. Tapi hikmahnya bagus Mas. Saya kira di daerah sekitar situ hilang untuk ketakutan penyakit Covid. Teralihkan. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Iya sih, tapi usahanya kok yo niat menek itu mungkin usaha tanpa direncanakan mungkin. Tapi membuahkan hasil yang positif. Itu saya kira seperti itu. Sisi positif niku. Niatnya pemuda itu mungkin menakut-nakuti orang kampung, sedangkan orang kampung pemikirannya pindah ke BH daripada ke Covid. Itu juga bagus. Jadi penyakit yang mungkin mau menempel nggak jadi. Yang nggak jadi. Berarti gitu. Ketone ini saran cara-cara seperti ini bisa ditiru Satgas Covid kayaknya. Ben masyarakat tertib jam 8 do ning jero omah kabeh. Dibeden-bedeni nganggo BH. Aduh. Gitu.
Terus gak perlu Satpol PP mubeng-mubeng nyemprot-nyemprot gitu ya kan. Yang penting selalu bahagia. Dan bahagia kan sisi positifnya juga sih. Itu kalau saya kira mungkin dia nggak memikirkan positifnya gimana. Cuma Iya. dia pengen mengganggu, pengen buat keramaian di situ. Keramaian gitu ya. Sedangkan itu membuahkan hasil bagus. Kayak tim Swalasan juga sempat bikin itu ya, penelusuran tentang konten itu kemarin. Konten mana itu? Sing BH itu tadi. Itu tadi malam. Malah tadi malam? Rencana tadi malam mau buat itu. Rencana oke. tadi Tapi malam. sudah syuting kemarin. Udah. Cuman Belum diupload. Malah gitu. Dudone sini. Tapi udah Iya, diupload enggak dulu ini. masalah. Kalau ini Iya. tayang berarti kan sudah Iya. ditayangkan dulu kan gitu. Gitu aneh-aneh aja nih. Mungkin pengaruh juga, saya kondisi kan banyak yang bingung juga tuh sekarang Iya. usia. Khawatir, bingung. Jadi kadang terus muncul hal-hal aneh itu langsung orang pikirannya semacam Iya, tetap positif dia langsung menuju ke Covid semua kan. Kasihan hasilnya. Kasihan. Memang Covid itu ada atau enggak itu wallahu alam. Yang jelas Oke. penyakit itu memang ada. Penyakit ada, betul. Penyakit itu memang ada. Ya cuma kita waspada. Perlu diwaspadai aja. Enggak perlu dituhankan. Kalau kita menakuti kemana-mana pakai masker sama istrinya depan-depan pakai masker, seakan-akan kita menuhankan masker loh, Mas. Itu yang repot tuh. Itu yang repot. Kita harus waspada, itu pokoknya di situ. Oke. Yang penting kita selalu jaga-jaga. Kalau memang penyakit itu menularnya dari tangan, salaman, dari kulit ke kulit atau dari angin yang berhembus lewat nafas, berarti kita harus pakai masker. Kalau memang mungkin dari lewat tangan, berarti kita cuci tangan. Itu paling bagus seperti itu. Masalah percaya nggak percaya itu nafsi-nafsi. Pribadi masing-masing. Gitu. Terus kemarin kan ini saya lihat di channelnya itu kan bikin salah satu yang menarik menurutku waktu penelusuran dukun cabul. Itu, memang dukun cabul. Gimana itu? Aduh, dukun cabul itu repot, Mas. repot. Saya itu juga pernah mergok itu bos aslinya. Ya memang itulah. Ya saya harapkan bagi teman-teman sekalian, bagi teman-teman semuanya, khususnya warga Rembang semuanya, apabila kita membutuhkan salah satu yang bisa mendapatkan petunjuk, carilah petunjuk yang bagus. Jadi suatu contoh ya, biasanya salah satu orang itu mendapatkan problem, larinya kan ke dukun atau ke kiai, wong tua lah. Kadang dengan keadaan rambut pirang seperti ini, Mas, rambut panjang, langsung orang itu nyondong, wah itu dukun, kan gitu ya. Terus kadang kalau ada orang lagi jalan-jalan pakai belangkon, wah itu dukun. Padahal tidak. Kan? Terus akhirnya dia masuk, wah saya pengen curhat ke sana aja. Akhirnya setelah dicurhati dia nggak dukun. Dan dengan keadaan problem saya ini membutuhkan uang. Ya kan? Ini kok ada pasien kalau mau saya tolak eman-eman. Akhirnya saya terima. Wah ini emang ini cantik ini. Nah, memang kok ada. Ya pernah. Ini masih di daerah Rembang juga kan. Rembang juga ya. Ada pasien itu wanita, cantik juga sih. Ya cuma itu memang keadaan dukunnya itu setengah-setengah mungkin. Jadi dia dirituali di tengah sawah terlanjang. Itu ada. Nggak tahu ini di mana, pokoknya saya nggak kasih alamatnya. Itu ada. Dan memang itu kejadian berulang kali. Berulang kali kejadian. Ya memang mau berbuat juga mau bertanggung jawab kan. Akhirnya juga dinikahkan juga sama pihak keluarga. Ya jadinya istri dua, Mas. Gitu ya, memanfaatkan kesempatan berarti orang-orang kayak gitu. Ya jadi jangan sampai salah memilih lah. Mendingan kalau jenengan memilih ke dukun, mendingan minta doa sama yai. Atau mungkin jenengan punya problem rumah tangga, keadaan punya uang, mendingan ke yatim piatu. Sisihkan uang buat sedekah anak yatim piatu, dielus-eluskan efek-efeknya ke rambut kepalanya, itu minta doanya. Berbagai macam cara aslinya kok. Ya cuma biasanya untuk terkenalnya biasanya cuma ke dukun itu. Takutnya salah masuk, Mas.
salah masuk. Itu kadang enggak orang kan golek sing instan deh. instan. Pokoknya Iya, instan. penting rampung loh, Mas. Golek gampangnya lah. Golek gampangnya. Wah, aku sing pasrah repot. bongkoan. Kok aku di masalah, tolong masalahku selesaikan. Lah masalah dhewe kok nyelesaikno. Wong iki piye Kalau selesaikan nggak masalah. Kalau malah menjadi nggak selesai saya repot. Aduh, iya. bahaya ini kan. Bahayanya nih. Ya ini juga banyak sih. Ini Iya. juga salah satu teman saya mondok di Demak dulu. Nggih. Ini juga konfirmasi ke saya di daerah Jawa Barat. Ini adalah salah satu Pak Yai juga. Dia juga menyabuli santri-santrinya. Ini disuruh buat konten. Ya. Oh. Saya juga agak enak juga sih. Ah. Terus saya ngomong ya kapan-kapan saya gitu. Itu salah satu teman. Memang informasi-informasi itu banyak. Ini juga banyak kok di YouTube yang terbaru ini banyak kasus pencabulan semuanya. Setelah ketuk-ketuk pintu ini Mas, ini kasus cabul paling banyak. Kacau gitu orang-orang itu ya. Ya kembali lagi ke anjing kondisinya kayak wong bingung sih Gus Iya. kondisi ini. Mereka nggak tahu harus kemana, pikiran bingung. Ya saat ketemune mereka meminta solusi gitu. Adalah ketemu Ya, wong sing memanfaatkan Semuanya keadaan itu ada gitu. hikmahnya Mas. Ini kan untuk saat ini kan masih keadaan PPKM. Nggih. Berarti kan harus diam di rumah, ya enggak? Ah. Ini juga ada fenomena juga. Salah satu daerah, salah satu desa, Nggih. orang tua pada hamil. Ini kan juga efek Iya, COVID iya, juga, efek COVID. efek PPKM juga. Ah. Iya. Ini lucu. Orang tua Ah. udah punya cucu pada hamil semua. Ini repot Mas. Ini ulah tetangga kalau ulah suaminya ini yang repot Mas. Ya ada Iya. manfaat, ada berkahnya. Ya mungkin adanya COVID, adanya PPKM, akhirnya dia yang mungkin kerja jauh, akhirnya nggak kerja, akhirnya sama istrinya bersenang-senang, ya kan? Sering Akhirnya kumpul ya kalau lucu. sering. Ya biasanya Ini adalah ada satu terus. daerah, ada satu desa yang orang tua itu pada hamil. Ada. Nanti kalau saya ucapkan desanya saya nggak enak. Nggak boleh, Ya, jangan, iya. jangan. Ini lebih bahaya lagi. Tapi terkait iki ya dukun palsu yang meresahkan juga ya Gus. Kadang kan itu bisa merusak citrane orang-orang yang bener-bener membaktikan hidupnya apa sih bener-bener mendalami ilmu sih bener-bener. Ya memang itu kena imbasnya sih. Kena imbasnya. Ya hasilnya ya kita jadi apapun itu ada imbasnya juga. Ada salah satu orang yang mungkin berusaha merusak citra kita. Suatu contoh Pak Yai kan. Ahli spiritual. Pak Yai banyak Pak Yai yang ceramah akhirnya ada salah satu pondok yang mencabuli santri-santrinya. Akhirnya imbasnya semua pondok kan terlibat. Wah Pak Yai itu gimana? Ini saya pengen mondokkan anak saya ke situ. Pak Yainya gimana? Nggih. Suka wanita atau enggak? Kalau suka wanita bahaya, saya enggak ke situ. Ini kan bahaya juga. Bahaya. Repot. Sedangkan juga ahli spiritual juga. Dia betul-betul membantu orang yang membutuhkan, sedangkan dia nggak pernah lakon-lakon, nggak bisa apa-apa, cuma angen-angen atau sulap-sulap yang nggak mumpuni, dibuat dukun. Modal penampilan Membuat dukun. Itu kan kasihan yang lain. Tapi memang kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berbuat nanti juga mengundur kok. Membuatkan hasil dia sendiri. Tapi enggak masalah. Menurut Gus Ahmad Bayhaqi kalau pesannya buat orang-orang itu yang mau mencari solusi atau mencari ke guru-guru spiritual biar enggak salah jalan ini gimana Gus? Gimana ya? Ini sama edukasi ke ya teman-teman yang yang itu nonton tadi juga, ya kan? minimal lah ya seandainya kan kita punya uang banyak tapi kita punya problem rumah tangga atau gimana, uang sisihkan ke yatim piatu. Masalahnya gini ya, ada salah satu kehebatan anak yatim piatu. Di waktu kita kasih uang, dia terima, kita epek-epek tangan ini ke atas kepalanya rambut. Ini kita gesekkan sambil kita meminta sama Allah. Ini rambut yang kita gesek bisa nyampe ke atas, Mas. Bisa menembus langit ketujuh. Memintakan sama Allah. Yang memintakan ini rambut ini yang kita gesek-gesek. Nah, itu yang paling manjur. Ya seandainya kan nggak punya uang berarti minta datang ke Mbah Yai, minta doanya.
minta doanya. Sekiranya dia datang ke dukun ahli spiritual atau Pak Yai, sekiranya itu membebani dia, minta aneh-aneh, memintanya aneh-aneh atau syaratnya aneh-aneh, ya udah nanti saya pikir-pikir dulu, mendingan seperti itu aja. Jangan langsung ditolak, bahaya. Kalau langsung ditolak kadang si dukun itu ngamuk Mas, langsung. Kadang dia langsung masuk ya, ngambil racian minuman, dikasih apa langsung disuruh minum, ini minum biar sehat kamu, langsung kena kan. Ya. Jadi untuk menolak itu kita harus pakai secara halus. Yang penting seandainya caranya itu bahan-bahan yang sudah nyiapkan itu menurut syariat Islam bagus, oke lah, nggak masalah. Kalau nggak seandainya nggak masuk akal atau mungkin syariat Islam nggak membolehkan, ya jangan diterusin, cari yang lain. Masih yang banyak kok yang bisa. Atau mungkin emang masih gak mantep, yang mending cari yang lain gitu. Atau merasa janggal ini gak sesuai, ya mending cari, tapi tetap dengan cara yang bagus tadi ya. Jangan langsung langsung ditolak malah nanti tetap kalah licik Mas. Iya, itu ya obrolan kita. Tapi sebelum kita tutup gitu, pesannya Gus Bayhaqi ke penonton itu ada pesan-pesan bagus terkait kondisi sekarang atau mungkin terkait hal yang tentang dunia spiritual. Ya, untuk keadaan saat ini yang banyak beban yang kena COVID atau corona itu, saya himbaukan bagi teman-teman semuanya, yang penting jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bahagia. Iya enggak? Betul. Tapi semua itu ada prosedurnya. Apabila teman-teman merasakan mungkin nggak bau atau apa, ya, atau mungkin badan kurang enak, berarti kan harus berjemur kan, memanaskan diri kan, ya, dan sebagainya. Yang penting kita untuk keadaan seperti ini perbanyak doa. Banyak doa, atau mungkin sholat malam atau gimana. Olahraga paling bagus itu sholat, itu paling bagus. Kita sujud. Kalau jenengan olahraga mungkin lari-lari, berarti kan jenengan nggak bisa sujud, nggak bisa jongkok kan, nggak bisa. Itu yang penting seperti itu. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari wabak penyakit COVID ini, dan mungkin seandainya ada problem-problem rumah tangga dan sebagainya, carilah yang betul-betul itu masuk akal atau mungkin bisa ngasih solusi yang bagus. Seandainya kan penampilannya dia dukun, akan tetapi kita masuk dengan sistem cara terapinya yang enggak sesuai dengan syariat Islam, mendingan kita tolak secara perlahan. Jangan langsung ya. Kadang kan ngomong Mas, ini terapinya harus mandi tengah malam dengan telanjang. Nah, ini repot. Jam 12 malam ke atas. Posisi cowok sama cewek keadaan seperti ini ya. Ini umpama saya dapat pasien cewek nih, cantik juga Mas. Dia beban mungkin rumah tangganya sering hancur atau usahanya enggak mumpuni, hancur gimana. Jadi saya menyarankan gini, suatu contoh ya. Kamu berarti harus puasa nanti tengah malam, setelah puasa selesai tengah malam nanti kamu ikut saya. Kemana? Ke laut atau kemana? Nah, untuk apa? Ya, untuk mandi besar bahasanya. Kalau saya keadaan saya seperti itu, saya cowok satu, dia cewek satu, keadaan telanjang, apa yang kita rasakan Mas? Ya enggak? Ya, seandainya kan cara seperti itu kok dianjurkan oleh mbah dukunnya, sekiranya jenengan itu kok nggak masuk akal, ya udah nggak usah dilanjutkan, puasanya nggak usah dilakukan, lebih enak kan, lebih nyaman. Mungkin kita aslinya semuanya bisa memilih kok. Cuma keadaan yang sangat tertekan, keadaan berpikir jernih, nggak bisa berpikir jernih, itu yang menyulitkan, itu yang berbahaya. Oke, terima kasih atas waktunya Gus Ahmad Bayhaqi sudah datang ke studio kita dan mau membuat konten dengan channel kita. Jangan lupa juga bisa subscribe channelnya Sewelasan atau juga ke channelnya Gus Ahmad Bayhaqi sendiri. Channelnya namanya adalah Kang Ahmad Bayhaqi. Khusus pengobatan nih. Tapi kalau untuk kegiatan, eksplorasi dan macam-macam bisa ke
Swelasan Channel. Oke? Terima kasih Gus Samad sekali lagi. Terima kasih Gus Samad Bayaki. Saya Widadi Setiawan. Sampai jumpa di video Mampir Podcast selanjutnya. Salam.